Halo semua, nama saya Vanessa Valenciafu dari kelas 11 IIS. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya untuk menjelaskan salah satu pertempuran yang terjadi di Indonesia antara pasukan Inggris dan rakyat Surabaya, yaitu Pertempuran Surabaya. Ik was toen naar de haven gegaan, naar de marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Dan gaan ze met lichten zeilen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten opnemen. En dan zeggen ze, we are going to land. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. En we hebben geen afweergeschut of geen... We hadden wel kanonnen, maar we kunnen ze niet afschieten. Dus toen gaan die Engelsen landen. En dat is gebeurd op 25 oktober 1945. Ondanks onze waarschuwing. Awalnya, kedatangan Inggris untuk mengamankan tahunan perang, melucuti senjata Jepang, dan menjaga ketertiban pasca kemerdekaan. Namun, tujuan Inggris bukanlah hanya itu. Inggris berniat ingin mengembalikan Indonesia kepada Belanda sebagai negara jajahan Hindia Belanda. Rakyat Surabaya marah dan menolak menyerahkan senjata kepada sekutu, sehingga rakyat pun melakukan serangan untuk mengusir pasukan sekutu. Pada 19 September 1945, di Hotel Yamato berkibar bendera Belanda. Melihat hal itu, rakyat menjadi marah dan mulai merobek warna biru pada bendera tersebut, hingga kembali menjadi bendera merah putih. Pada 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama Indonesia melawan pasukan Inggris. Hari demi hari berlalu, banyak korban yang berjatuhan, baik dari pasukan Indonesia maupun pasukan Inggris. Sebelum akhirnya, Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Lalu, puncaknya pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, pimpinan tentara Inggris di Jawa Timur, tewas terbunuh akibat ledakan granat saat berpapasan dengan milisi Indonesia. Pada 10 November 1945, Inggris yang murka di bawah pimpinan Mayor Jenderal Monserrat mengeluarkan ultimatum meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi Indonesia pada 10 November 1945 pukul 6.00. Inggris juga mengancam akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang Indonesia tidak menaati perintah Inggris. Ultimatum itu ditolak oleh rakyat Surabaya dan kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Rakyat Surabaya mulai bersiap dengan adanya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan organisasi perjuangan bersenjata yang terdiri dari kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Termasuk sang tokoh pejuang, Bung Tomo, melalui siaran radio bentukannya, turut membangkitkan moral perjuangan melalui pidato fenomenalnya. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Pada 10 November 1945 pagi, tentara Inggris mulai menjatuhkan bom di gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat, tank, dan kapal perang. Berbagai bagian kota Surabaya dibombardir dan ditembaki meriam. Pertempuran yang berlangsung lebih kurang selama 3 minggu ini banyak menewaskan rakyat sipil. Diperkirakan sekitar 15.000 rakyat Surabaya dan juga 1.500 pasukan Inggris tewas selama pertempuran.
Di samping banyaknya pejuang yang gugur dan banyaknya rakyat yang jadi korban, semangat membara yang ditunjukkan rakyat Surabaya membuat Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini jadi yang terberat selama pasca Perang Dunia Kedua. Sehingga, untuk mengenang jasa para pahlawan dan mengenang tragedi 10 November 1945 di Surabaya, setiap tahunnya bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pahlawan. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Setelah begitu banyak korban yang berjatuhan dan perjuangan yang tiada hentinya, sudah seharusnya kita, generasi bangsa, menghargai jasa perjuangan mereka. Karena tiada mereka, tiada juga kita yang sekarang.